Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya sampai hari ini Allah masih memperkenankan bagi kita untuk datang ke rumahnya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga nikmatmu dan berkahmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk anak cucu beliau, untuk istri-istri beliau, dan untuk para sahabat Nabi, yang terutama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan seluruh sahabat Nabi yang telah menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas dan setia sampai ajal menjemput mereka. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Jalla Jalaluh berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan ukuran-ukurannya, dengan ketentuan-ketentuannya, semuanya. Yang masa lalu, yang masa sekarang, dan yang masa akan datang. Apa yang akan terjadi di masa depan kita, itu pada hakikatnya sudah Allah tentukan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla khalqis samawati wal ard bi 50,000 sana." Allah Jalla Jalaluh telah mencatat takdir-takdir manusia, semua ciptaannya, sebelum masa penciptaan langit dan bumi, sebelum masa penciptaan langit dan bumi, dengan jarak 50.000 tahun. Apa yang akan terjadi nanti, saat ini, itu pada hakikatnya sudah ada di ilmu Allah dan sudah dicatat oleh Allah Jalla Jalaluh. Apapun bentuknya, musibah ataupun nikmat, rizki ataupun bala dan petaka, itu pada hakikatnya sudah Allah catat dan Allah tentukan. Ma'asyiral muslimin, dalam kehidupan ini kita melalui masa-masa sulit, masa-masa yang berat untuk jiwa kita, sehingga kadangkala hati berkata tak mampu untuk menerima cobaan yang Allah turunkan, untuk menghadapi petaka yang telah turun. Tapi perlu diingat, tidak ada dalam ciptaan Allah yang sia-sia. Semua yang terjadi pasti mengandung hikmah yang agung sekali. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, wahai Rabb kami, tidaklah kau ciptakan ini dengan cara yang batil, dengan cara yang sia-sia. Baik itu penyakit, baik itu rasa sakit, atau petaka, atau musibah. Dan perlu kita ketahui bahwa Allah Jalla Jalaluh biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan. Dan tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, dia mengatakan wasyarru laysa ilaik. Dan pada hakikatnya kejahatan, keburukan itu tidak datang dari Allah Jalla Jalaluh. Keburukan itu datang dari diri kita sendiri. Karena tidak ada yang buruk dalam ciptaan Allah Jalla Jalaluh. Mungkin menurut kita itu jelek, tapi keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah
Jalla Jalaluh. Tiada peristiwa yang terjadi di muka bumi ini yang menurut manusia buruk, yang menurut kita jelek, tapi pada hakikatnya di mata Allah Jalla Jalaluh dia mengandung banyak hikmah yang banyak di antara kita mungkin tidak mengetahuinya. Allah Jalla Jalaluh memberikan satu arahan dan amaran buat kita semuanya, agar kita menghadapi semua yang terjadi buat diri kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk istri kita, dan untuk siapa saja, agar kita memandang dari sisi pandang yang positif. Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi, boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal Allah Jalla Jalaluh telah meletakkan di balik itu, di balik peristiwa itu, kebaikan yang banyak yang kita mungkin tidak mengetahuinya. Kita mengenal dengan yang namanya peperangan. Satu perintah jihad fisabilillah adalah perintah yang berat untuk jiwa, di mana seorang hamba harus mengorbankan nyawanya, harus meninggalkan istrinya, meninggalkan dunia yang indah ini menurut dia. Allah Jalla Jalaluh mengetahui kecintaan manusia kepada jiwanya, kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya. Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengatakan diperintahkan, diwajibkan bagi kalian berperang, dan itu dibenci oleh kalian. Kalian tidak suka berperang, tidak suka berjihad. Kemudian Allah mengatakan bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian, dan bisa jadi yang kita sukai itu buruk buat kita. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengatakan diperintahkan, diwajibkan bagi kalian berperang, dan itu dibenci oleh kalian. Kalian tidak suka berperang, tidak suka berjihad. Kemudian Allah mengatakan bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian, dan bisa jadi yang kita sukai itu buruk buat kita. Allah mengetahui dan kita tidak mengetahui. Naam, Allah alim, Allah khabir, Allah latif, Allah maha mengetahui. Kita hanya melihat dari sisi luarnya saja. Kita tidak tahu dengan apa yang Allah sediakan di dalamnya. Betapa banyak jamaah kita melihat kacang. Kita tahu kacang kan? Kacang itu kacang yang ada kulitnya. Kita lihat kulitnya indah sekali, maka kita berhasrat untuk memakan, mengkonsumsi kacang itu. Tatkala dibuka, ternyata isinya sangat buruk, tak dapat dimakan. Dan berapa banyak kacang-kacang yang kita lihat, wah tak nyaman kacang itu, tapi ketika dibuka ternyata kacang itu indah dan nyaman. Maka ingatlah, apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya. Jangan mencelaku. Sakit memang tidak menyenangkan. Ada di sini yang suka sakit, tidak ada yang suka, tapi dia datang tanpa diundang. Kita tidak mau sakit, kita tidak mau penyakit itu hinggap di tubuh kita, tapi dia datang dengan sendirinya, dan itulah takdir ilahi. Innallaha ala kulli syai'in qadir, yang kita tidak dapat menolaknya, yang walaupun semua dokter kita datangkan untuk mengobatin kita, berangkat dari satu dokter ke dokter yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang ke-10,
Apabila Allah tidak menentukan sembuh, tidak akan sembuh kita. Berapapun uang yang kita keluarkan untuk berobat, tapi kalau Allah tidak menentukan kesembuhan buat kita, maka kita tidak akan sembuh. Orang yang sakit, tidurnya tak nyaman, makan pun pahit di lidahnya. Maka kebanyakan orang tidak mau sakit. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya apabila dia sakit. Pada suatu ketika Rasul SAW membesuk itu berziarah ke tempatnya orang yang sakit. Dan haqqul muslim 'alal muslimi sid. Haknya orang Islam, seorang muslim untuk muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya, idza marida fa'udhu. Kalau saudaramu sakit, kunjungi dia. Datang ketika saudaramu sakit. Banyak di antara kita, kalau yang sakit itu miskin, dia tidak berkunjung. Tapi kalau yang sakit orang kaya, orang yang bermartabat tinggi, Masya Allah, yang datang mengunjungi dia itu banyak. Kita lihat Rasul SAW, beliau mengunjungi semua sahabatnya. Beliau dengar sakit, dia kunjungin. Salah satunya adalah Ummu Sa'ib. Ketika Rasul SAW berkunjung, beliau mengatakan, "Malaki ya Ummu Sa'ib tuzafzifin." Ummu Sa'ib, ada apa denganmu? Kau menggigil, demam. Apa kata Ummu Sa'ib? Al-humma la barakallahu fiha. Al-humma la barakallahu fiha. Kata dia, demam ya Rasulullah, semoga Allah tidak memberkati demam. Ya namanya penyakit, siapa yang mau sakit? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La tasubbil humma. Ummu Sa'ib, jangan kau mencela humma. Jangan engkau menghina humma, mendoakan keburukan buat humma. Kenapa? Karena humma ini memiliki hikmah yang besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabatal hadid." Sesungguhnya penyakit nih, demam ini dapat menghilangkan dosa-dosa manusia. Allahu Akbar. Dapat menghilangkan dosa-dosa manusia. Para jamaah rahimakumullah, dosa itu bisa dihapuskan dengan istighfar, bisa dihapuskan dengan amal soleh. Yang mana istighfar dan amal soleh itu memerlukan usaha dari kita. Ya, yang namanya orang mau istighfar, dia harus astagfirullah, astagfirullah. Sholat malam dia harus wudu, harus bangun, meninggalkan tidurnya. Tapi ada manusia-manusia yang amal solehnya tidak cukup untuk menghapuskan dosanya. Maka dengan adanya bala dan musibah yang salah satunya penyakit ini, Allah akan menghapuskan dosanya. Dan perlu diingat, ketika kita terkena musibah, jangan senantiasa menganggap bahwasanya musibah itu karena kita punya dosa. Tapi selalulah bersuudzon kepada diri kita. Kita punya dosa. Kalau orang lain yang kena musibah, jangan mengatakan, "Oh, mungkin tuh banyak dosanya tuh." Tidak boleh. Tapi kalau sama diri kita, baru kita boleh yakin nih banyak dosanya. Karena memang kita banyak dosanya. Karena yang namanya bala dan musibah itu bisa jadi peringatan. Allah menurunkan bala dan musibah kepada Fir'aun dan kaumnya. Apa kata Allah? La'allahum yatadarra'un. Sebagai azab dan ujian serta cobaan dan peringatan. La'allahum yatadarra'un. Supaya dia nih kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Berapa banyak manusia-manusia yang tatkala dia sihat, dia jarang ke masjid, dia jarang memegang Al-Quranul Karim. Tapi tatkala Allah kasih penyakit, dia Masya Allah
Tuh kitab tafsir numpuk di depan rumahnya. Kitab zikir pagi sore, Masya Allah. Dilihat, abang, Masya Allah, Datuk sekarang suka baca ya. Ya mau apa lagi, kata dia. Mau apa lagi sudah. Itu adalah kebaikan Allah kepada kita. Oleh karena itu Rasul SAW mengatakan, fa innaha, sesungguhnya penyakit nih, salah satunya humma tudhibu khataya bani Adam, menghapuskan dosa-dosa manusia. Sebagaimana api itu, apa kir itu bahasa Melayunya, Ustaz? Biasanya orang kalau mau membikin pedang, membikin apa, dia panasin tuh pedang, kemudian dibersihin sehingga karat yang ada di besi itu bersih. Orang yang paling besar balaknya itu bukan orang yang banyak dosanya, bukan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar cobaannya adalah para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar cobaannya adalah para nabi. Antum bisa bayangkan bagaimana utusan-utusan Allah diuji oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sholat di Mekah, di depan Ka'bah. Orang-orang kafir tuh habis nyembelih onta, dia taruh kotorannya, isi perutnya atau ari-arinya ditaruh di punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara kita yang diuji seperti itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, dilemparin batu sampai terluka kakinya. Antum melihat yang namanya Sumayyah. Bagaimana kondisi Sumayyah? Dia hanya demi menegakkan la ilaha illallah, ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal sampai dia wafat, meninggal dunia. Antum ingat dengan Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad ini seorang budak yang masuk Islam, yang dia disiksa oleh majikannya, dibakar punggungnya. Dibakar punggung Khabbab bin Arad sampai dia itu tidak mati, api dari punggung tidak padam kecuali ketika kering punggungnya itu. Umar bin Khattab pernah bertanya ketika dia menjadi khalifah, Khabbab, seberapa besar siksaan yang kau dapat dari orang-orang kafir Quraisy? Khabbab bin Arad membuka punggungnya, menunjukkan kepada Umar bin Khattab. Kata Umar, aku tidak pernah melihat punggung seburuk punggungnya Khabbab bin Arad. Ketika menghadapi siksaan yang begitu beratnya, Khabbab bin Arad dan beberapa budak itu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernaung di bawah naungan Ka'bah. Khabbab datang mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tastansir lana? Ala tad'u lana ya Rasulullah? Apa engkau tidak mau berdoa buat kita? Meminta pertolongan kepada Allah untuk kita." Kondisi umat Islam benar-benar sangat memprihatinkan. Khabbab meminta Rasul untuk berdoa. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laqad kana fi man kana qablakum. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu, antara mereka yang menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebagian di antara mereka yang digergaji kepalanya, ditanam di dalam bumi, fayunsharu, digergaji sampai kepalanya terbelah menjadi dua. Wa ma yaruddu dzalika an dinillah. Dan itu tidak membuat dia berpaling dari agama Allah Jalla Jalaluhu. Wa yumshatu bimishyatin min hadid. Dan sebagian di antara mereka itu disisir dengan sisir dari besi sehingga dagingnya terkelupas dari tulangnya. Wa ma yaruddu dzalika an dinih. Dan itu tidak membuat mereka berpaling dari agama Allah Jalla Jalaluhu. Wa la yutimmanallahu hadzal amr. Allah akan menyempurnakan agama ini hatta yasirar raqib min San'a ila Hadramut. Allah akan menyempurnakan urusan agama ini sampai seseorang itu
bermusafir, bersafar dari Son'a ke Hadramut, dia tidak takut kecuali sama Allah. Dan takut kepada serigala untuk kambing-kambing yang dia bawa. Kemudian Rasul mengatakan, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian orang-orang yang terburu-buru, yang ingin hasil, yang menginginkan nilai secara terburu-buru. Padahal Khabbab sudah dibakar punggungnya, Sumayyah sudah mati, Yasir dibantai, Ammar seperti itu, Bilal bin Rabah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melewatin keluarga Ammar bin Yasir disiksa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat berbuat apa-apa. Beliau hanya mengatakan, sabron ahla Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya yang menanti kalian itu surga, tempat kalian surga. Maka butuh kesabaran menghadapi semuanya. Apalagi hanya penyakit-penyakit yang kadangkala membuat kita putus asa dari rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Ingat, Nabi kita mengajarkan kepada kita agar kita melihat ke depan. Keluarga Yasir yang disiksa, dibantai mereka, Nabi mengajarkan agar mereka melihat kepada surga Allah. Melihat kepada surga Allah. Bagaimana surga Allah? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke Ummu Ala, subhanallah, beliau mengunjungi sahabat-sahabat wanita yang sakit dan beliau menghibur mereka. Ketika itu Rasul mengatakan, fa inna maradul muslim, sesungguhnya penyakitnya seorang yang muslim, yudhibullah bihi khataya, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, kama tudhibun nar khabathadz zahabi wal fiddah, sebagaimana Allah membersihkan emas dan perak itu dari campuran-campuran. Ketika emas itu dibakar, akan terpisah antara emas yang pure dengan tembaga, dengan hal-hal yang mengotori emas dan perak itu. Allah ingin membersihkan diri kita dengan penyakit itu. Para jamaah, pada suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata kepada Atha, dia mengatakan, ya Atha, ala uriyaka imra'atan min ahli jannah. Atha, maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita yang termasuk penghuni surga? Kita akan berbicara surga. Seorang wanita yang termasuk penghuni surga. Bala, kata Atha, tentu ya Ibnu Abbas, tentu aku mau. Ibnu Abbas mengatakan, hadhihi sauda, ini perempuan yang hitam ini. Perempuan yang hitam. Subhanallah. Surga itu bukan hanya untuk yang cantik-cantik, bukan hanya untuk yang handsome-handsome, tapi surga itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Namun semua yang masuk surga itu jadi cantik dan handsome semuanya. Hadhihi sauda, perempuan hitam ini, atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, dia berkata, wahai utusan Allah, inni usra fad'ullaha ayyu'afiyani. Wahai Rasulullah, aku ini terkena penyakit sara. Sara itu ayan, enggak tahu bahasa Malaysianya apa, yang kadangkala jatuh kemudian apa? Sawan. Sawan. Dan kalau sudah datang itu penyakit, atakasyaf, auratku terbuka. Fad'ullaha ayyu'afiyani. Berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Ini tawassul yang masyru'. Tawassul yang masyru' itu tawassul kepada doanya orang soleh yang masih hidup. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam?
In syi'ti da'autallaha laki. Kalau engkau berkehendak, aku akan berdoa agar Allah menyembuhkanmu. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Tapi kalau kau mau, kau bersabar, bagimu surga. Antara dua pilihan, sembuh dan surga. Apa kata wanita ini? Lah, jangan doakan aku, kata dia. Dia memilih surga. Dia memilih bersabar sampai ajal menjemput dia dengan penyakit itu. Tapi wanita ini ada satu hal yang ingin dia minta dari Rasulullah SAW. Penyakitku jangan dimintakan kepada Allah agar aku sembuh, jangan. Tapi doakan an la atakasyaf, agar tidak tersingkap auratku. Masya Allah. Wanita ini ketika tersingkap auratnya, dia tidak berdosa. Karena tersingkapnya bukan keinginan dirinya. Dia tersingkap karena dalam kondisi tidak sadar dia. Tapi dia memohon agar Allah tidak menampakkan auratnya. Bagaimana dengan wanita-wanita sekarang yang dia memang menampakkan auratnya. Mana dia dari perempuan ini? Maka Rasulullah SAW mendoakan agar auratnya tidak tersingkap ketika penyakitnya itu hinggap kepada dia. Wanita ini, subhanallah, dia melihat kepada surga Allah Jalla Jalaluh yang luasnya seluas langit dan bumi. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di surga itu segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa kita semuanya. Wa antum fiha khalidun. Kalian semua kekal di dalam surga. Penyakit itu berapa tahun kita akan nimpa? Berapa tahun kita akan merasakan penyakit di muka bumi ini? 60, 70 tahun. Anggap 100 tahun dia hidup dengan penyakit itu. Tapi kelak dia di surga kekal dan abadi di dalamnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya, tatkala Allah telah berbagi pahala-pahala dan ganjaran bagi manusia, Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid lima yarawna min thawabi ahlil bala. Rasul mengatakan pada hari kiamat itu orang-orang yang tidak pernah sakit, orang-orang yang hidupnya senang, yang jarang susahnya, dia ingin kulitnya digunting-gunting dengan gunting dari besi. Tatkala mereka melihat pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang hidupnya penuh bala di dunia, yang mereka tentunya bersabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu pahalanya tidak ditakar, tidak ada ukurannya. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Orang berbuat baik, pahalanya 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Tapi orang yang bersabar, itu pahalanya tidak ditakar. Tidak ada ukurannya. Tidak 10, tidak 700. Tapi Allah memberikan ganjaran buat mereka itu tanpa hitungan, tanpa batasan. Tapi syaratnya satu, bersabar. Siapakah orang bersabar itu? Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minas samarati wal anfusi wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah, kita pasti nih akan menguji kalian. Ujiannya apa? Rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, meninggal keluarga yang dicintainya.
meninggal putra-putrinya, meninggal orang tuanya, buah-buahannya habis, hancur. Tatkala dia hendak panen, ternyata Allah menguji dengan kehancuran di panennya. Tapi Allah mengatakan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira. Buat siapa? Buat orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar itu? Mereka adalah manusia-manusia yang tatkala mereka tertimpa musibah, dia ingat kepada Sang Pencipta bahwa apa yang terjadi itu sudah takdir ilahi, tidak dapat dirubah. Sudah, nasi sudah menjadi bubur. Ketika menjadi bubur, kita tidak akan bisa merubah bubur itu menjadi nasi. Yang ada adalah ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah Jalla Jalaluhu, semuanya. Jiwa kita, tubuh kita, tangan kita, harta kita, keluarga kita, semuanya. Dan kita bakal kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Orang yang bersabar, yang mengatakan itu, apa yang akan didapat? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Orang-orang itu akan mendapatkan salawat dari Allah Jalla Jalaluhu, akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan pujian, akan mendapatkan sanjungan dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dia tahu, ya'lam annahu katabahullah. Dia mengetahui bahwasanya ini sudah dicatat sama Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bukan kemarin dicatat, bukan peta di malam, tidak, tapi 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu sudah dicatat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka dialah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jangan menjadi orang yang malang hidupnya. Malang, sama malang. Apa malang itu? Yang susah hidupnya. Karena dia tidak bisa menyikapin penyakit yang didapatnya, musibah yang diterimanya dengan cara yang baik. Akhirnya hidupnya sengsara. Penyakitnya tak sembuh, musibahnya tak terangkat, hatinya sesak, dan hidupnya sulit. Gara-gara tidak bisa melihat kepada hikmah Allah di balik penyakit itu. Pernah suatu hari Ibnu Abbas bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengunjungi sahabat yang sakit, orang Badui. Orang Badui ini biasa kasar. Orangnya itu kurang kalau bergaul sama orang itu kadangkala kurang pandai dia. Rasul SAW berkunjung ke rumah orang ini. Biasanya Nabi kalau berkunjung ke rumahnya orang sakit baca apa? Nah, yang mana yang mau jawab? Angkat tangan yang mau jawab lah. Tafadhol, angkat tangan yang mau jawab. Apa? Alhamdulillahilladzi afani? Kayaknya bukan lah. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim, itu doanya. Tapi kalau pengunjung biasanya menyebutkan satu bacaan. Apa? Ini Madatu yang jawab. Fadhal Datuk. La ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa tuh. Enggak apa-apa, ini penyakit enggak apa-apa. Dan ini diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum ada dokter-dokter. Kan secara etika dokter itu tidak boleh nakut-nakutin pasiennya kan. Ini penyakitnya bakal mati tuh 2 bulan lagi gitu kan. Ini langsung mati tuh. Makanya dokter itu kalau ngomong tentang penyakit, dia akan berbicara sama keluarganya. Ini penyakitnya sudah parah gitu ya. Tapi ngomong sama pasiennya enggak. Rasulullah SAW datang ke orang sakit ini, beliau mengatakan la ba'sa tahurun, insyaallah nggak apa-apa nih, penyakit ini sebagai pembersih. Tenanglah, tidak perlu jadi beban. Apa katanya Rasul ketika mendatangi Badui ini? Berkata itu la ba'sa tahurun insyaallah. Apa katanya Badui ini? Kalla, tidak seperti yang kau katakan. Bal humma tafur ala syaikhin kabir kaima tuziruhul qubur.
kaima tuziruhul kubur. Kata dia, enggak, ini penyakit tidak seperti yang kau katakan. Yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini orang Badui tidak terima, karena dia melihat ini penyakitku panas yang mendidih, demam yang mendidih, yang menimpa orang yang sudah tua renta, yang akan mengantarkan dia ke kuburan, kata dia. Akan menghantarkan dia ke kuburan. Rasul kembali mengatakan, la ba'sa tahur insyaallah. Badui ini mengulangi jawaban dia. Kemudian Rasul mengatakan, ya sudah, kalau kau ingin itu silahkan. Rasul bangkit dari sana, dan betul sore harinya itu dibawa ke kuburan dia, dihantarkan ke kuburan. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Ahmad dan Daulabi. Yang ingin saya ingatkan, jangan menjadi seorang seperti Badui ini, yang melihat penyakit sesuatu beban dalam hidupnya. Jangan. Kita lihat penyakit ini menghapuskan dosa-dosa kita, menghancurkan. Allahu Akbar. Wala yazalul bala'u bimri'in hatta yamshiya ala wajhil ardi wa laysa alaihi khati'ah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang balaknya itu terus menimpa dia. Kalau istilahnya orang Jawa itu, sudah jatuh ketimpa tangga. Iya, sama kan? Subhanallah. Udah sakit, anaknya meninggal, umpamanya gitu kan. Usahanya bangkrut. Bangkrut sama? Apa? Bankrupt. Masya Allah. Bankrupt itu ya bankrupt lah. Usahanya tidak berhasil gitu kan. Udah. Ada orang yang balaknya terus bersambung. Satu balak selesai, balak yang kedua datang, sehingga dia berjalan di muka bumi ini tanpa punya dosa. Dosanya sudah bersih, tinggal surga yang menanti dia. Ma'asyiral muslimin, kadangkala dalam kehidupan ini selain penyakit, kita menghadapi masalah-masalah ya yang menurut kita tidak ada jalan keluarnya. Semua pintu sudah kita coba, buntu. Semua jalan buntu, tertutup semua. Maka ingatlah ketika itu bahwa ada satu pintu yang tidak pernah ditutup, yaitu pintu Allah Jalla Jalaluh. Ketika antum sudah tidak berhasil berobat ke sana dan ke sini, karena memang yang bisa mengobatin penyakit antum hanya Allah Jalla Jalaluh. Ketika minta tolong kepada fulan dan alan, ternyata urusan antum tidak bisa diselesaikan, ingatlah, inna ma'al usri yusra. Pasti. Tatkala Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun bersama bala tentaranya, yang bala tentara Fir'aun dengan persenjataan yang lengkap, sehingga mereka itu sampai ke pantai, ke laut. Kaumnya Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun. Sudah, kita pasti dibantai dihantam sama tentaranya Fir'aun. Ini contoh-contoh manusia yang tidak berhusnudzon kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ketika kita berhusnudzon kepada Allah, kita yakin Allah akan membantu kita, Allah akan bantu. Tapi tatkala kita sudah bersuudzon, ya sudah, nggak mungkin Allah bantuin aku. Allah pun tidak akan menurunkan bantuannya. Kaumnya Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun. Dia bersuudzon kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi Nabi Musa menepis suudzon mereka dengan mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak benar yang kalian katakan. Sesungguhnya Rabbku bersamaku, dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan betul, tatkala sudah tampak, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun kalla qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Dan apa yang terjadi setelah itu?
Ketika kita yakin dengan pertolongan Allah, selesai urusannya. Laut menjadi terbelah dan Nabi Musa berjalan dengan aman di lautan itu, menyeberang. Ketika Fir'aun ingin mengejar Musa dan kaumnya melalui jalan-jalan dan lorong-lorong di laut itu, laut itu hanya keselamatan untuk Nabi Musa alaihissalam. Ingat dengan Ibrahim alaihissalam, kaumnya telah membuat api unggun yang besar, yang sehingga para sejarawan bercerita, kalau ada burung yang lewat di atas api itu, burung itu akan jatuh menjadi burung panggang. Dan orang-orang tidak bisa membakar Nabi Ibrahim, tidak bisa, mereka mendekat ke api itu, panas mereka. Akhirnya diriwayatkan oleh para ahli sejarah, iblis mengisyaratkan, mewahyukan kepada mereka. Karena setan ini yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurur. Setan itu suka memberikan wahyu kepada kita. Diwahyukan oleh iblis untuk membuat manjanik. Apa manjanik itu? Apa manjanik itu? Katapil besar ya. Tahu kalau perang-perang dulu itu untuk melempar batu ya. Itu untuk apa? Plastik. Jadi yang ditaruh di sini kemudian dilempar. Dilemparkan tuh Nabi Ibrahim. Ibnu Katsir menceritakan banyak kisah-kisah Israiliyat tentang hal ini. Ibnu Katsir menceritakan bahwasanya di tengah jalan itu ketika dilemparkan, malaikat Jibril tanya, "Alaka ilayya hajah?" Ibrahim, apa kau memerlukan aku? Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Kalau sama kau, aku tidak perlu. Wa amma ilallahi fana'am. Tapi aku perlu sama Allah sekarang. Subhanallah. Itulah tingkat tauhid dan keimanan seorang hamba tatkala dia tidak tergantung kepada siapa-siapa. Maka Allah tinggal berkata, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Ibrahim saja. Orang-orang di luar kepanasan dengan api itu, tapi Nabi Ibrahim di tengah-tengah api dalam kondisi aman, tentram dan nyaman di situ. Maka berhusnudzonlah kepada Allah Jalla Jalla, apapun yang kita hadapi. Kalau kita kena musibah, jangan lupa nikmat Allah itu banyak. Jangan senantiasa melihat nikmat itu hanya uang. Banyak di antara kita yang mengukur nikmat itu uang saja. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang lalai, lengah dengan dua nikmat itu. Apa? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Ada orang-orang yang tidak punya waktu luang, yang buat dia waktu adalah uang. Sehingga dia untuk datang kajian, datang ke taklim, ada apa kata dia? Aku tidak dapat uang datang ke sini, tapi jaga kedainya, baru di sini ada uang. Padahal waktu luang itu, waktu kosong itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita belajar dari Urwah bin Zubair di dalam menghitung nikmat Allah. Urwah bin Zubair ditemani dengan putranya yang bernama Muhammad bin Urwah bin Zubair mendatangi Walid bin Abdul Malik, khalifah Bani Umayyah di Damaskus, di Suriah sana. Semoga Allah Jalla Jalaluh menyelamatkan saudara-saudara kita yang di Damaskus sana, yang berada di Suriah, dan memberikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi musuh-musuhnya. Suriah dulu negeri Islam, bahkan ibu kota Islam pernah berada di Damaskus sana. Ibu kota khilafah Umayyah. Urwah bin Zubair berangkat ke sana.
Di tengah jalan dia terkena penyakit yang kata dokter-dokter kakinya harus dipotong, diamputasi. Kakinya harus diamputasi. Maka diamputasilah, dipotong. Putranya itu main di tempat pacuan kuda, punyanya khalifah. Ketika lagi main di situ, jatuh atau gimana, ditendang oleh kuda, meninggal. Putranya yang menghantarkan dia meninggal dunia. Ketika dia diberi informasi tentang putranya, apa dia mengatakan? Ya Allah, alhamdulillah, kau telah memberikan kepadaku 7 putra dan kau ambil 1, masih tersisa 6. Ya Allah, selama ini aku memiliki 4 raga, 2 kaki, 2 tangan. Kau ambil 1, masih tersisa 3. Bayangkan, tatkala kita melihat kepada nikmat Allah, banyak nikmat Allah itu. Jangan gara-gara satu penyakit seakan kiamat telah terjadi. Nikmat Allah masih banyak yang Allah berikan kepada kita. Dia berkata, wala in ibtalaita laqad afait, la in akhadta laqad abqait. Kalau kau memberi ujian, memberikan bala, sebenarnya kau juga telah menyembuhkan. 3 tubuhku itu, 3 anggota tubuhku itu masih ada. 1 yang kau ambil. Kalau kau mengambil, sesungguhnya engkau telah membiarkan. Yang kau biarkan masih, anakku masih tersisa. Nah, subhanallah. Itulah kita menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita gagal atau terdepak dari suatu jabatan, sama jabatan, jadi imam nggak jadi imam, gitu kan? Jadi guru, kemudian atau dia bekerja di satu perusahaan, jadi pegawai di office, ternyata dia diberhentikan. Hampir semua orang jamaah itu pernah mengalami kegagalan, hampir semuanya. Dan itu biasa. Tapi bagaimana kita menjadikan kegagalan itu sebagai anak tangga untuk keberhasilan kita? Belajar dari anak panah. Antum tahu sama anak panah? Anak panah tuh, anak panah itu kan ditarik ke belakang, mundur jauh. Untuk apa? Untuk dia melesat ke depan. Tatkala antum ditendang dari satu kedudukan, dari satu jabatan, dari satu pekerjaan, ingat, anak panah itu kadang-kala ditarik untuk ke depan. Insya Allah pun antum seperti itu. Kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diusir dari kota Mekah, berangkat ke Taif pun. Sahabat-sahabatnya hijrah ke Habasyah. Kemudian Rasul hijrah ke Madinah. Untuk apa? Bayangkan jarak antara Mekah dan Madinah 435 km. Jarak. Rasul dipukul mundur dari tanah kelahiran beliau, dari Ka'bah kiblat kaum muslimin. Untuk apa? Untuk melesat ke dunia semuanya. Bukan hanya untuk ke Mekah, tidak. Tapi untuk menunjukkan bendera la ilaha illallah ke seluruh penjuru dunia. Maka perjuangan kadangkala harus ada. Dan tatkala kita diusir atau diapa, ingat bahwa anak panah itu ditarik mundur untuk ke depan. Ketika Hudaybiyah, ingat dengan kejadian Hudaybiyah, Rasul SAW bersama 1.400 dari sahabatnya bertolak dari Madinah ke Mekah untuk umrah. Mereka ingin umrah. Sampai Mekah nggak boleh umrah. Para sahabat kecewa karena tidak boleh umrah. Bahkan terjadi perjanjian Hudaybiyah yang perjanjian itu sangat tidak adil. Kaum muslimin pada waktu itu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ali ketika menulis surat itu, min Muhammadin Rasulillah, katanya Sahal, delegasi dari kaum Quraisy, kalau kita tahu engkau Rasulullah, kita nggak mungkin menghalangimu masuk ke Mekah.
tulis dari Muhammad bin Abdullah. Bayangkan, Ali disuruh menghapus Rasulullahnya. Ali tidak mau. Kau Rasulullah, kata dia. Rasul mengatakan, tunjukkan kepadaku mana Rasulullah. Ditunjukkan, Rasulullah menghapusnya sendiri. Bisa dibayangkan. Rasulullah tanazul, ya, melihat hal itu sudah. Akhirnya para sahabat, dia sebagian kecewa karena tidak bisa umrah. Sebagian mengatakan, ya Rasulullah, kau berjanji kita bakal umrah, kata dia. Rasul mengatakan, tapi aku tidak janji tahun ini, kata Rasulullah SAW. Iya. Dan perjanjian Hudaybiyah itu, yang menurut kacamata orang-orang kafir Quraisy mereka menang, Allah menyebutnya Fathan Mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Kita telah membuka bagimu, memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Padahal nggak bisa umrah, tapi itulah kemenangan yang nyata bagi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, pernah suatu hari Ibrahim bin Adham bertanya kepada Syaqiq Al-Balkhi. Dia mengatakan, ya Syaqiq, akhbirni amma anta alaih. Wahai Syaqiq, gimana kondisimu dengan dunia ini? Katanya Syaqiq, amma ana idza ruziktu akaltu wa idza muni'tu sabartu. Aku ini kalau menghadapi dunia, kalau dapat rezeki aku makan, kalau dapat nikmat aku makan. Tapi kalau aku dihalang-halangi dari nikmat, nggak dapat uang, nggak dapat rezeki, maka aku bersabar. Katanya Ibrahim mengatakan kepada Syaqiq, hakadha ta'malu kilabu balkhin indana. Subhanallah. Kata Ibrahim, anjing-anjing di negeriku di Balkh itu sama seperti ini, sama seperti kau. Amal perbuatannya anjing-anjing, sama anjing kan. Anjing itu kalau dilemparin daging dia makan, tidak dilemparin dia diam. Diam dia. Akhirnya Syaqiq bertanya, kalau kau gimana? Katanya Ibrahim, amma ana idza ruziqtu athartu wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku lagi dapat rezeki, maka aku berbagi. Itulah seorang yang beriman. Tatkala mendapatkan rezeki dari Allah, dia tidak memikirkan perutnya saja. Dia tahu wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di harta, di rezeki itu ada hak orang lain. Dia berbagi. Wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku dihalangi dari rezeki, aku bersyukur. Subhanallah. Ini tingkatan keimanan seorang hamba. Ketika dia dihalangi dari rezeki, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bersyukur? Karena dia tahu takdir Allah itu baik dan indah, dan nikmat Allah banyak. Nikmat Allah itu bukan hanya uang. Berapa banyak orang yang diberi nikmat uang, harta, tapi dia tidak bisa datang ke kajian di masjid, tidak bisa berzikir kepada Allah, tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Tatkala dia dikasih sakit, dikasih miskin, dan antum lihat subhanallah, tatkala orang itu sakit, miskin, malam hari dia akan bangun. Betul nggak? Dia akan pasang waktu itu, alarm, jam 3 bangun. Dia berwudu, dia sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia lagi ada masalah, karena dia lagi punya musibah. Tapi ketika nikmat Allah bukakan buat dia, banyak di antara kita yang lupa sama Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Dan alhamdulillah di sini banyak ustadz. Ada Ustadz Yusuf, ada Ustadz Hashimi, ada Ustadz Amin, dan semuanya. Kalau ada yang salah, insya Allah mereka akan meluruskannya. Sudah masuk waktu syuruk ya? 7.11.
Udah boleh kita sholat insyaallah. Udah boleh Ustaz? Nunggu 15 menit apa 10 menit? Minimal 10. Minimal 10. Minimal, ya Ustaz? Minimal 10. Alhamdulillah. Jangan lupa sholat syuruk itu sholat duha di awal waktu. Sholat syuruk itu bukan sholat tersendiri ya. Dia itu sholat duha di awal waktu. Tapi karena berkaitan dengan syuruk, syuruk itu terbitnya matahari, akhirnya disebut dengan sholat syuruk, yang pahalanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka umratin wa hajjatin tamatin tamah, seperti haji dan umrah yang sempurna. Tapi jangan nggak berangkat haji gitu kan. Ustaz, saya sudah alhamdulillah sudah haji gitu kan. Nggak, belum. Itu hanya pahalanya saja gitu kan. Tapi tetap harus berangkat haji. Hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.